Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Setelah gagal di Piala AFF 2024, Erick Thohir pastikan evaluasi menyeluruh untuk Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi pukulan telak bagi publik sepak bola tanah air. Kekalahan tipis 0-1 dari Filipina di laga terakhir Grup B yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024, memastikan langkah Garuda terhenti lebih awal. Dengan hanya meraih 4 poin dari 3 pertandingan, Indonesia menempati posisi ketiga di grup, di bawah Vietnam dan Filipina. Menanggapi hasil ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan tegas. Ia memastikan bahwa kinerja Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala akan dievaluasi sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Langkah ini dianggap perlu untuk menentukan arah masa depan sepak bola nasional. Evaluasi Shin Tae-yong, bagian dari kontrak. Erick Thohir menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelatih adalah proses yang sudah diatur dalam kontrak kerja. Ia memastikan bahwa hal ini bukan berarti menyalahkan individu tertentu, melainkan sebagai upaya untuk memahami secara menyeluruh apa yang kurang dari Timnas Indonesia. Evaluasi adalah bagian dari kontrak, dan itu sudah menjadi tanggung jawab kami. Tapi ini bukan tentang mencari kambing hitam. Kita harus melihat dari berbagai aspek, mulai dari program, taktik, hingga kesiapan pemain, jelas Erick kepada wartawan usai pertandingan. Regenerasi pemain dan pelajaran berharga. Menurut Erick, hasil ini perlu dipandang sebagai bagian dari proses panjang regenerasi pemain. Dengan banyaknya pemain muda yang diberi kesempatan tampil di Piala AFF, Erick percaya bahwa meskipun hasilnya mengecewakan, pengalaman ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Banyak pemain muda yang tampil di turnamen ini, dan itu adalah hal yang positif. Regenerasi adalah keharusan. Meski kita belum berhasil, mereka mendapatkan pengalaman berharga yang bisa membantu perkembangan mereka ke depan, kata Erick. Insiden kartu merah Ferrari, titik balik pertandingan. Salah satu momen krusial dalam pertandingan melawan Filipina adalah kartu merah yang diterima Muhammad Ferrari di menit ke-42. Aksi bek muda tersebut, yang dinilai terlalu keras saat berbenturan dengan Amani Aguinaldo, membuat Indonesia harus bermain dengan 10 orang hingga akhir laga. Erick menyoroti bahwa insiden ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil pertandingan. Kartu merah itu jelas mengubah dinamika permainan. Bermain dengan 10 orang di laga seperti ini sangat sulit, tapi saya tetap mengapresiasi kerja keras pemain. Mereka sudah berjuang semampunya, ujar Erick. Taktik Shin Tae-yong dipertanyakan. Selain insiden di lapangan, taktik yang diterapkan Shin Tae-yong juga mulai mendapat sorotan. Keputusan strategis, seperti pemilihan pemain hingga rotasi di turnamen, dinilai tidak memberikan dampak maksimal. Meski Indonesia memulai pertandingan dengan semangat tinggi, tim seringkali kesulitan menjaga konsistensi hingga akhir laga. Erick mengakui bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Bukan hanya soal pelatih, tetapi juga bagaimana tim ini disiapkan. Kita harus mengevaluasi semuanya, dari strategi hingga mental pemain di pertandingan besar, tambah Erick. Keberuntungan dan drama di lapangan. Dalam pertandingan melawan Filipina, keberuntungan tampaknya tidak berpihak pada Indonesia. Selain kartu merah, tim juga kesulitan memanfaatkan peluang yang ada. Di sisi lain, Filipina bermain taktis, bahkan sering menggunakan taktik mengulur waktu di menit-menit akhir. Memang ada banyak momen yang memancing emosi, seperti taktik mengulur waktu dari lawan. Tapi ini adalah bagian dari sepak bola, dan kita harus lebih cerdas menyikapinya, ujar Erick. Apa selanjutnya untuk Timnas Indonesia? Erick memastikan bahwa PSSI akan segera melakukan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk mengevaluasi masa depan Shin Tae-yong. Ia menekankan bahwa keputusan akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang sepak bola Indonesia. Kami tidak ingin terburu-buru. Keputusan yang diambil harus berdasarkan evaluasi menyeluruh. Fokus kami adalah memastikan Timnas Indonesia bisa tampil lebih baik di masa depan, ungkap Erick. Akankah Shin Tae-yong tetap memimpin? Atau akan ada pergantian di posisi pelatih? Semua ini akan menjadi pembahasan menarik di hari-hari mendatang. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Shin Tae-yong masih layak dipercaya? Atau sudah saatnya mencari sosok baru? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk mendukung sepak bola Indonesia dengan terus mengikuti kabar terbarunya.
Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.